suatu penerimaan jabatan yang saya lakukan dengan penuh kesadaran, dengan segala upaya saya untuk memahami apa itu konsep jabatan publik. Pejabat negara yang pada dalam dirinya setiap hari adalah melakukan tindakan, membuat pernyataan, membuat keputusan yang semuanya adalah dimensinya untuk kepentingan publik. Di situ letak pertama dan sangat sulit bagi orang seperti saya karena saya tidak belajar seperti Anda semua termasuk Sarah tadi yang menjadi MC tentang filosofi. Namun saya dididik oleh keluarga untuk memahami etika di dalam pemahaman seperti yang saya ketahui. Bahwa sebagai pejabat publik hari pertama saya harus mampu untuk membuat garis antara apa yang disebut sebagai kepentingan publik dengan kepentingan pribadi saya dan keluarga atau kelompok. Dan sebetulnya tidak perlu harus menjadi muridnya Rocky Gerung di Filsafat UI untuk pintar mengenai itu. Karena kita belajar 30 tahun di bawah rezim Presiden Soeharto, di mana begitu acak hubungan dan acak-acakan hubungan antara kepentingan publik dan kepentingan pribadi. Dan itu merupakan modal awal saya untuk memahami konsekuensi menjadi pejabat publik yang setiap hari harus membuat kebijakan publik dengan domain saya sebagai makhluk yang juga punya privacy atau kepentingan pribadi. Di dalam ranah itulah kemudian hari-hari pertama dan sampai dengan lebih dari 5 tahun saya bekerja untuk pemerintahan ini. Topik mengenai apa itu kebijakan publik dan bagaimana kita harus dari mulai berpikir, merasakan, bersikap dan membuat keputusan menjadi sangat penting. Tentu saya tidak perlu harus mengulangi karena itu menyangkut yang disebut tujuan konstitusi, yaitu kepentingan masyarakat banyak, yaitu mencapai kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur. Jadi kebijakan publik dibuat tujuannya adalah untuk melayani masyarakat. Kebijakan publik dibuat melalui dan oleh kekuasaan. Karena dia dibuat oleh institusi publik yang eksis karena dia merupakan produk dari suatu proses politik dan dia memiliki kekuasaan untuk mengeluarkannya. Disitulah letak persinggungan atau yang disebut sebagai ingredient utama dari kebijakan publik, yaitu unsur kekuasaan. Dan kekuasaan itu sangat mudah menggelincirkan kita. Kekuasaan selalu cenderung untuk korup. Tanpa adanya pengendalian dan sistem pengawasan, saya yakin kekuasaan itu pasti korup. Itu sudah dikenal oleh kita semua. Namun pada saat Anda berdiri sebagai pejabat publik, memiliki kekuasaan, dan kekuasaan itu sudah dipastikan akan membuat kita korup, maka pertanyaan, kalau saya mau menjadi pejabat publik dan tidak ingin korup, apa yang harus saya lakukan? Oleh karena itu, di dalam proses-proses yang dilalui atau saya lalui, jadi ini lebih saya cerita daripada kuliah. Dari hari pertama, karena begitu khawatirnya, tapi juga pada saat yang sama punya perasaan anxiety untuk menjalankan kekuasaan, namun saya tidak ingin tergelincir kepada korupsi. Maka pada hari pertama Anda masuk kantor, Anda bertanya dulu,
kepada sistem pengawas internal Anda dan staf Anda. Apalagi waktu itu jabatan dari Bappenas menjadi Menteri Keuangan. Dan saya sadar sadarnya bahwa kewenangan dan kekuasaan Kementerian Keuangan atau Menteri Keuangan sungguh sangat besar. Bahkan pada saat saya tidak berpikir korup pun orang sudah berpikir ngeres mengenai hal itu. Bayangkan seseorang harus mengelola suatu resources yang omsetnya tiap tahun sekitar saya mulai 400 triliun sampai sekarang di atas 1000 triliun. Itu omset. Total asetnya mendekati 3.000 triliun lebih. Saya lihat banyak sekali kalau bicara uang terus langsung. Saya sudah melihat banyak sekali apa yang disebut tata kelola atau governance pada saat seseorang memegang suatu kewenangan di mana melibatkan uang yang begitu banyak. Tidak mudah mencari orang yang tidak tergiur atau apalagi terpeleset sehingga tergoda bahwa apa yang dia kelola menjadi seolah-olah menjadi barang atau aset miliknya sendiri. Dan disitulah hal-hal yang sangat nyata mengenai bagaimana kita harus membuat garis pembatas yang sangat disiplin. Disiplin pada diri kita sendiri dan dalam bahkan pikiran kita dan perasaan kita. Untuk menjalankan tugas itu secara dingin, rasional, dengan penuh perhitungan, dan tidak membolehkan perasaan ataupun godaan apapun untuk bahkan berpikir untuk mengabuse-nya. Barangkali itu istilah yang disebut teknokratik. Tapi saya sih menganggap bahwa banyak juga orang yang katanya berasal dari akademik dan disebut teknokrat tapi ternyata baunya tidak seperti itu. Tingkahnya apalagi lebih-lebih. Jadi saya biasanya tidak mengklasifikasikan berdasarkan label, tapi berdasarkan genuine produknya dia hasilnya apa, tingkah laku yang esensial. Nah di dalam hari-hari di mana kita harus membuat kebijakan publik, dan tadi disebutkan bahwa kewenangan begitu besar menyangkut sebuah atau nilai resources yang begitu besar. Kita mencoba untuk menegakkan rambu-rambu, internal maupun eksternal. Mungkin contoh untuk internal, hari pertama saya tanya sama Inspektorat Jenderal saya. Tolong beri saya list apa yang boleh dan tidak boleh dari seorang menteri. Biasanya mereka bingung. Tidak pernah ada menteri tanya begitu ke saya, Bu. Karena menteri boleh semuanya termasuk boleh mecat saya. Kalau seorang menteri kemudian menanyakan apa yang boleh dan nggak boleh, buat mereka menjadi suatu pertanyaan yang sangat janggal. Untuk kultur birokrat itu sangat sulit dipahami. Di dalam konteks yang lebih besar, pengawasan yang lebih besar adalah dengan rambu-rambu. Kita membuat standar operating prosedur, tata cara, tata kelola untuk membuat bagaimana kebijakan dibuat. Bahkan menciptakan sistem check and balance. Karena kebijakan publik dengan menggunakan elemen kekuasaan, dia sangat mudah untuk memunculkan konflik kepentingan. Saya bisa cerita berhari-hari kepada Anda banyak contoh di mana produk-produk kebijakan sangat memungkinkan seorang pada jabatan Menteri Keuangan mudah tergoda. Dari korupsi kecil hingga korupsi yang besar. Dari korupsi yang sifatnya hilir dan retail
sampai korupsi yang sifatnya adalah upstream dan hulu. Dan bahkan dengan kewenangan dan kemampuannya, dia pun bisa menyembunyikan itu. Karena dengan kewenangan yang besar, dia